Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 6 April 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga dengan tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membasuh kaki para muridnya. Itulah tanda cinta kasih, itulah tanda penyerahan diri. Ia berlaku dan bersikap merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh gereja, yaitu meneruskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita lakukan hendaklah kita mengikuti tradisi gereja, yaitu satu sama lain saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus yang menghendaki kita melakukan itu. Jika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, Dialah Sang Pencipta alam semesta, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghendaki supaya kita selalu berkreasi di dalam pelayanan. Jika kita mengimani Yesus adalah Sang Guru kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tugas ini adalah wajib, saling membasuh kaki. Yesus Sang Juru Selamat kita, Ia memberikan dirinya dalam perjamuan Ekaristi kurban Kristus yang mulia, mendamaikan kita dengan Bapanya, mendamaikan kita dengan sesama. Dan esok Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memasuki penderitaannya, wafatnya, dan kebangkitannya. Itulah harapan bagi kita bahwa Yesus melakukan penebusan jiwa-jiwa, semua orang diselamatkan. Maka kita hendaknya sebagai orang-orang beriman satu sama lain berlomba-lomba dan berjuang untuk menghadapi penderitaan dengan penuh sukacita dan membawa orang ke dalam damai Tuhan, yaitu memiliki rasa solidaritas, memiliki perjuangan mencapai kesejahteraan hidup bersama, serta saling membantu di dalam semangat subsidiaritas. Saudara-saudari, hendaklah kita satu sama lain saling membasuh kaki. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih, dan sungguh berbelas kasih terhadap semua orang. Dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.